Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang merubah ia menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Majusi, ataupun menjadi seorang Nasrani. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan terhadap putra-putri kita. Maka saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, anak-anak kita mari kita didik dengan didikan Islam. Kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Kita didik anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bayi, setiap anak yang terlahir di dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia menjadi seorang Yahudikah, menjadi seorang Majusikah, atau menjadi seorang Nasrani. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita dengan didikan-didikan yang tidak sesuai dengan Islam, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah, maka anak-anak kita, putra-putri kita pasti akan menjadi anak-anak yang akan melawan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Maka sangat penting sekali untuk putra-putri kita didik di sekolah Islam. Kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Kenapa harus sekolah di sekolah Islam? Karena dengan dididiknya anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam, maka ia akan berkarakter Islam, maka ia akan berakhlak Islam, maka dia akan menjadi orang yang baik, maka dia akan menjadi anak-anak yang solih, yang akan membanggakan kedua orang tuanya, yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang akan bisa memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ketika di sekolah Islam dididik dengan didikan Islam,
Pertama, dia akan mengenal Allah. Dia akan mengenal Rasulullah. Dia akan mengenal aturan-aturan Allah. Dia akan mengenal aturan-aturan Rasulullah. Contoh, ketika kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam, pasti di situ akan diajarkan bagaimana cara menyembah Allah yang benar, bagaimana supaya sholatnya benar, bagaimana supaya wudhunya benar, bagaimana supaya punya akhlak, kepada kedua orang tuanya, supaya menjadi anak yang bisa hormat, taat, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika anak-anak kita sekolahkan di sekolah Islam, pasti dia akan dididik menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Dia akan dididik, diajari bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana perilaku sopan santun yang baik, akhlak yang baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan kepada orang di sekitarnya. Sebaliknya, ketika anak-anak kita tidak kita didik di sekolah-sekolah Islam, maka dia tidak akan mengenal Allah. Dia tidak akan mengenal Rasulullah. Dia tidak akan mengenal aturan-aturan Allah. Dia tidak akan mengenal aturan-aturan Rasulullah. Maka sangat tidak mungkin atau sangat mustahil sekali dia bisa kenal Allah, dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Sangat mustahil sekali dia mempunyai akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, kepada temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya. Maka solusi yang terbaik adalah sekolahkanlah putra-putri kita, didiklah putra-putri kita dengan didikan Islam. Di antaranya adalah disekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kedua orang tua bila mempunyai anak yang solih, anak yang cerdas, anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat pada dirinya sendiri, bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan bisa memberi manfaat kepada masyarakatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka solusi satu-satunya adalah sekolahkanlah putra-putri kita di sekolah-sekolah Islam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.